Bangkus akan memindahkan tanaman dari cangkok ke tabu lampot. Semoga tutorial Bangkus nanti itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Tabu lampot ini jambu air yang sebelumnya memang berasal dari cangkok. Ini ada sebuah tutorial yang perlu sampaikan dari Bangkus. Jadi setelah ini saya pindahkan ke dalam pot dari cangkok. Itu Bangkus pernah lupa tidak menyiramnya. Nah, kira-kira tidak menyiramnya itu sampai hampir 1 minggu. Kemudian tanaman ini nampak kering. Bangkus kemudian tidak sengaja tahu dan menyiramnya kembali. Setelah Bangkus siram kembali kawan, tumbuh semi-semi seperti ini. Nah, semi-semi seperti ini. Tetapi yang paling membuat Bangkus senang bukan saja bersemi, tapi juga ada keluarnya muncul-muncul bunga seperti ini. Nah, ini kita perhatikan sahabatku semuanya biar jelas. Jadi di samping semi juga banyak memunculkan bunga-bunga baru. Coba kita perhatikan lagi. Jadi masih kecil-kecil juga banyak memunculkan bunga-bunga baru. Nah, agar menjadi sampling yang jelas. Nah, ini kawan juga terlihat ini bunga baru. Banyak bermunculan bunga-bunga yang masih awal pembungaan. Bangkus berikan sharing kawan, ketika tanaman ini secara tidak langsung memang terkena dampak dari stres air, di mana setelah Bangkus menyiramnya, tanaman ini kembali agak sehat karena bermunculan tunas-tunas baru, juga calon-calon bunga baru. Nah, kemudian kawan, kalau ini menurut Bangkus, langkah Bangkus selanjutnya itu yang penting tunas-tunas baru juga bunga baru itu bisa berkembang secara normal akhirnya untuk menjadi pembuahan. Tetapi yang paling lebih penting daripada itu semua, kita yang penting membuat tanaman ini adalah subur dahulu. Jadi memunculkan tunas-tunas baru kawan. Juga bunga-bunga baru kita perhatikan seperti ini. Sebab apa kawan? Kadang-kadang kita terlalu mengharapkan bunganya untuk segera menjadi buah. Kalau tanaman ini tidak subur, justru perakarannya itu sangat berbahaya, tanaman ini bisa fatal. Oleh sebab itu kalau bisa berjalan bunganya sampai menjadi buah, tunasnya subur. Tetapi kalau tidak memungkinkan harus memilih satu, yaitu kalau menurut Bangkus tanaman ini subur dahulu. Untuk pembungaan biarlah proses-proses selanjutnya. Baiklah sahabatku semuanya, Bangkus juga akan memberikan sharing tanaman dari cangkok ini untuk memindahkan ke dalam pot yang baru. Walaupun dari awal Bangkus agak berbeda karena tanaman ini tidak Bangkus sistem secara vegetatif, karena sistem vegetatif di mana kita mempertinggi perakaran itu bisa kita buat mulai dari awal, juga bisa kita buat setelah pertumbuhan tanaman ini subur. Nah, kita mulai dari awal seperti biasa. Kita sudah siapkan pot juga media tanah full, sedikit campur daun-daun yang sudah kering. Jadi bukan daun-daun yang basah. Nah, ini cangkoknya dari tanaman jambu air. Jadi kita tidak selalu harus kita pecah kemudian kita angkat, tetapi kita langsung menanamnya juga tidak apa-apa kawan. Jadi bukan satu teknik. Nah, nanti untuk selanjutnya kita melakukan apa yang disebut rawatan vegetatif itu setelah perakaran ini betul-betul tumbuh subur, juga tanaman ini bisa menyusul. Karena Bangkus tetap berpatokan bahwa metode rawatan vegetatif sejak awal pertumbuhan, terutama agar tanaman ini cukup segala-galanya termasuk cukup oksigen, itu tetap Bangkus lakukan. Nah, ini seperti ini, kita buka aja seperti ini. Kemudian kita buang polybagnya juga nggak apa-apa, kita biarkan juga nggak apa-apa.
seperti ini kawan. Jadi kita perhatikan sama-sama. Jadi perakarannya seperti ini. Jadi untuk tanaman ini langsung kita pendam seperti ini juga nggak apa-apa. Tetapi hendaknya kalau memendam tanaman karena di pot itu perakaran jangan sampai terpendam habis sehingga tanaman ini sulit untuk memperoleh oksigen. Ini sangat penting. Ini pesan bagus. Nah, untuk selanjutnya kalau perakaran sudah bagus dan tanaman itu tumbuh subur, tentu bagus akan melakukan teknik rawatan vegetatif. Maksudnya ini bagus brongkos kembali agar perakarannya ini bisa menyembul ke atas seperti tanaman bagus yang lain. Jadi untuk melakukan teknik rawatan vegetatif agar oksigen terpenuhi itu tidak selalu harus dari awal. Seumpama melakukannya belakangan juga nggak apa-apa. Kemudian kita isi media tanam, ini tanah betul-betul tanah murni. Nah, seperti ini kawan. Nah, seperti ini kita melakukannya. Kemudian setelah ini nanti tumbuh subur, sekarang pun kalau ada kompos-kompos yang siap pakai itu bisa langsung kita beri kompos hijau daun. Tetapi yang lebih penting tentu kita berfokus agar tanaman itu tumbuh subur dulu. Nah, nanti kita lakukan rawatan vegetatif agar tanaman itu perakarannya menyembul ke atas, akhirnya oksigen terpenuhi. Nah, ini tetap metode bagus yang bagus lakukan. Jadi sahabatku semuanya bisa melakukan agar akar itu menyembul ke atas, itu belakangan juga nggak apa-apa. Maksud bagus setelah perakaran dan tanaman ini subur. Nah, untuk tanaman bagus yang sebelah tadi kawan, bagus berikan sampling. Jadi tanaman ini pernah kurang air, kena matahari, setelah bagus siram tumbuh tunas, kemudian juga disertai dengan tumbuh bunga. Tetapi bagus ingatkan untuk tanamannya agar berfokus agar tanaman ini subur dulu. Kalau kita berpacu pada tumbuhnya bunga akhirnya menjadi buah, kadang-kadang perakarannya itu yang tidak bisa berkembang secara vegetatif, akhirnya tanaman ini bisa fatal, bisa mati. Jadi kita rawat, pilih kedua-duanya, tunasnya tumbuh subur, kemudian buahnya jadi. Kalau nggak bisa, yang penting subur dulu. Nah, juga demikian tanaman ini tentu kita merawat awalnya itu seperti ini, akhirnya kerawatan vegetatif setelah perakannya subur. Kemudian juga perlu air yang cukup. Demikianlah sahabatku sharing dari Banggus. Jadi untuk pemula maksud Banggus, kalau punya tanaman dari stek atau cangkok itu bisa langsung memindahkannya seperti ini. Karena saja namanya pemula kan, untuk memulai tanaman ketika dipindahkan ke dalam pot untuk langsung melakukan teknik metode Bangkus rawatan vegetatif, di mana perakaran supaya menyembul ke atas itu kan tentu perlu pemikiran dan langkah-langkah, karena kebiasaanlah yang membuat ini semua itu mudah dilakukan. Oleh sebab itu untuk pemula silahkan melakukan seperti ini dulu sambil kita belajar bersama-sama, dan setelah ini subur kita bisa melakukan supaya akar ini menyembul ke atas melakukan teknik rawatan vegetatif. Jadi Banggus punya metode itu juga tidak sekaligus harus diulang seperti itu, dilakukan seperti itu maksud Banggus. Juga menurut sahabat semuanya bagaimana untuk mengembangkannya, bagaimana sekiranya lebih baik. Karena ini Banggus memberikan sharing dan tutorial, semangat selalu bertanam di lahan sempit, tidak ada halangan bagi kita. Dengan adanya kita bertanam, kita membantu dunia untuk mengurangi pemanasan global. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu kitalah yang bertanggung jawab mulai saat ini. Di samping tanaman banyak fungsinya untuk menyerap polutan. Walaupun ini di lantai satu kawan, dan sekali lagi Banggus ulang bahwa tanaman Banggus di lantai satu ini sama sekali pot yang bagian bawah itu menyentuh tanah atau paving-paving yang terbuka, tidak kawan. Jadi lantai cor, jadi sama sekali di bawah lantai ini ya tidak ada tanah. Jadi murni tanaman Banggus ini tidak, pot bawah itu kalau akar keluar sama sekali tidak menyentuh tanah. Nah tentu metode ini perlu Banggus berulang-ulang, karena berbeda ketika di lahan luas dengan pot yang
bagian pot bawah akarnya menyentuh tanah itu akan berbeda dan bagus untuk seperti ini itu sama sekali tidak pernah memotong perakaran. Jadi semua alami di pot tabulan pot murni tanpa pot bagian bawah atau akar bagian bawah itu menyentuh tanah luas. Semoga sharing Bangkus ini bermanfaat sahabatku. Akhirul kata sebagai manusia tentu kita itu terus belajar, banyak kekurangan sana sini, tetapi kita semua tetap semangat bertanam di lahan sempit. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.